Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kembali lagi di podcast bersama SMKIT Ibnu Katsir Official. Alhamdulillah pada pagi kali ini ya. Pagi atau siang ini, Ustaz? Pagi setengah siang, Pagi setengah siang. pagi Oke, setengah siang. kembali lagi kita agendanya menculik-culik. Yang pertama kemarin itu bersama Ustadz Ibrahim, yang kemarin kedua bersama menculik siswa. Sekarang kita juga lagi menculik salah satu ustadz yang ada di SMK IT Ibnu Katsir ya. Culikannya apa ini? Sekarang sosok guru yang berbeda. Kalau kemarin berkaitan dengan pondok, sekarang ustadznya berkaitan dengan sekolah. Nah, seperti itu ya. Ada ustadz siapa ini? Muhammad Sukron Ali, Muhammad Sukron Ali. Ya. Guru apa ini, Ustadz? guru mata pelajaran fisika. Mata pelajaran fisika. Oke. Ini ada beberapa hal yang mungkin kita nanti tanyakan kepada Ustadz Sulkon karena selama ini beliau mengampu fisika. Nah, seperti itu fisika mungkin dalam perspektif Ustadz Sukron seperti apa yang selama ini mungkin diajarkan kepada anak-anak atau mungkin selama ini yang pernah dialami seperti itu. Ustadz Sukron dari mungkin dulu lulusannya mana? Dulu lulusannya Universitas Jember, Mas MIPA. MIPA. Kayaknya kurang deket mic-nya. Oh iya ya. Kurang dingin kan. Oke oke oke. Biar enak. Atau kurang kurang Siap, belakang? Kurang enak, kurang nyanden? untuk Nyantai nyenden nyantai. aja. Oke, nyantenan. Biar enak nanti, Eh, rileks. Nggak usah siap. tegang-tegang, kita diskusi nyantai aja untuk memberikan edukasi pada khalayak umum terkait ilmu fisika. Oke. Saya tanya terkait fisika ya, biar nanti detail fisika seperti apa. Satu Kron, dulu kenapa kok milih jurusan fisika? Kenapa nggak jurusan lain? Ya, kenapa milih jurusan fisika? Heeh. Yang pertama itu, saya itu pernah mengalahkan juara umum di SMA. Waktu itu juara Cie. umum, Heeh. itu perempuan. Nah, ada ujian sekolah Heeh. dan saya sebenarnya niatnya bukan, menjadi terbaik waktu itu, Heeh. tapi saya ada berlomba dengan teman saya Ya. bagaimana kalau bisa mengalahkan si juara kelas, ada juara kelas nih, bintang kelas, Oh, itu kelas. kalau bisa mengalahkan itu tak traktir selama 3 hari. Oh, eman kan ditraktir 3 hari, bayangkan. Oke oke. Akhirnya ya udah belajar fisika agak Heeh. giat, eee, akhirnya setelah ujian, si bintang kelas mendapatkan 8,5 8,5. nilainya fisika, dan ternyata gak diduga-duga saya mendapatkan 9. Allahu akbar. Yang awalnya saya biasanya, 4, 6, 5, 4, 6, 5, Heeh. bisa mendapatkan 9 dan semua kelas terheran-heran, "Loh kok bisa?" Gitu Heeh kan, heeh heeh. mengalahkan si juara kelas itu. Oke oke oke. Mic-nya kurang deket ya, Ustaz? Oh, mic-nya kurang Iya, dekat. moga-moga. Lebih enak gimana silakan dikondisikan Iya biar iya, ini suaranya biar sudah enak. terdekat ini, Terdekat paling ya? Enak dekat. ya? Iya Biar suaranya agak ngebas-ngebas gimana gitu ya? iya, ini sudah Oke. paling dekat. Jadi, faktor itu ya yang membuat Ustaz kan milih fisika? Ya, faktor itu akhirnya saya dikenal oleh guru fisika waktu itu. Oh, sampai terkenal berarti ya? Iya, dikenal oleh guru fisika, bahkan di ruang guru itu, bahkan di ini menjadi viral, kalau sekarang bahasanya viral ya. Iya iya. Kalau dulu apa ya bahasanya ya, eee, menjadi perbincangan lah, Perbincangan, oke. menjadi perbincangan. Mhm Yang mhm. awalnya ya cuma, apa ya, siswa pelengkap gitu ya, tiba-tiba Word gitu kan, kaget semua guru. Ini hasil nyontoh atau hasil apa ini, Ustaz? Ya hasil ya beneran itu. Beneran ya? Kalau nyontoh kan otomatis ada yang sama. Ada yang sama? Iya, ini paling tinggi Oh, waktu itu. iya. Oh, Kalau nyontoh pastinya, di bawah bintang itu barangkali ya? iya 2 bintang, Oke, ternyata di atas bintang? di atas bintang. Oh, barangkali yang bintang nyontoh sampean berarti? Bisa jadi. Oke oke, itu berarti, eee, keingin tahuannya di fisika dan sampai kuliah di fisika seperti itu atau gimana? Ada tambahan lain ceritanya? Eee, Kalau tambahan lain dari setelah itu Mhm. kan saya menjadi viral di sekolah, di Sekolah, guru-guru, heeh heeh. termasuk di ruang guru Iya, maksudnya. Akhirnya guru-guru, IPA mhm. kalau ada olimpiade itu pasti saya diundang, paling tidak itu ikut, di apa namanya ya, pembinaan olimpiade Pembinaan fisika. olimpiade. Tapi
saya itu tidak pernah ikut olimpiade. Karena apa? Kan, eee, saya itu tidak bisa kerja secara ini kalau dulu waktu masih sekolah, Kerja tim? teliti, bukan, kerja secara teliti. Oh gitu. Jadi dulu saya pernah ngerjakan soal nih, Ya, waktu olimpiade, ya, ngerjakan soal olimpiade, kan ada lembar soal, ada lembar jawaban. ya, Ketika lembar soal itu dinilai, saya mendapatkan 9,5, ya. ketika lembar jawaban dinilai, saya mendapatkan 4,5. Karena apa? Ketika lembar soal, satu lembar nih misalkan, di Ya. sini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Heeh. Nah, saya mengisinya di lembar soal dulu, Oh eee, gitu. mengerjakan di lembar soal, Heeh. baru setelah itu dipindah, disalin ke lembar jawaban. Jawaban. Nah, yang saya tulis 1, 2, 3, 4, 5 bukan yang sini 6, 7, 8-nya, tapi lembaran selanjutnya. Oh gitu. Akhirnya setelah selesai, Kurang semua berarti ya? iya, loh soalnya kok lembar jawabannya 60 kok saya ngerjakan 30 gitu. Heeh. Nah, saya bingung, kemana yang 30? Ternyata di lembar yang ini. Nah, mau mindah, Heeh. jamnya sudah tinggal 5 menit. Ya Iya. udah saya kumpulkan aja. Oh gitu gitu gitu. Oke oke Nah, oke. itu akhirnya saya tidak pernah ikut olimpiade waktu itu, karena Mhm. kecerobohannya. Kecerobohan. Oke. Baik, ini ada pertanyaan. Materi tersulit di fisika itu apa, Ustadz? Materi tersulit di Mhm. fisika, khusus SMA atau apa ini? Khusus kuliah? Khusus kuliah. Kalau khusus kuliah itu selama saya belajar itu adalah kuantum ya. Kuantum. Ya, karena apa? Kuantum itu, kalau di prakteknya itu ada gitu ya, Heeh. tapi di teorinya itu, eee, membingungkan gitu. Bukan membingungkan, ini, antara nyata dan tidak nyata gitu. Dan tidak nyata. Itu Nah, itu yang membuat bingung di teorinya. Kalau di teorinya. prakteknya banyak sudah dipraktekkan. Praktekkan. Iya, Kalau di SMA, kalau itu yang di sulit, materi sulit yang belum ini, pas mungkin saat dulu, sekolah itu kok angel banget ya belajar fisika gitu. nah, kalau di SMA itu sebenarnya kan masih materi-materi klasik ya. Ya materi Materi klasik. klasik itu sebenarnya itu, banyak dengan penalaran. Jadi karena materi klasik itu banyak suatu kejadian, Mhm, rata-rata seperti itu, suatu kejadian nanti mhm, dianalisa kemudian mhm. dilaporkan Iya gitu. Nah, benar. dalam pelaporan di fisika itu Mhm. harus ada nilainya. Ada nilainya. Beda kalau matematika kan kita mencari nilai gitu Iya kan. mencari nilai. Ya, kalau di fisika itu bagaimana kejadian itu terjadi dan berapa nilainya. Misalkan contoh nih ya, Contoh contoh. dulu, ada hukum Newton, Heeh, nah itu ada benda jatuh gitu kan, heeh. hukum Newton atau apa itu ya, Gravitasi, ya istilahnya intinya gravitasi ya, gravitasi bumi. intinya, itu ada benda jatuh. Iya. Nah, itu kejadiannya benda jatuh, kemudian dianalisa, kenapa benda ini jatuh? Oh iya. Nah, itu analisanya, kenapa benda ini jatuh? Awal Heeh, analisanya seperti itu, heeh. baru nanti, pelaporannya benda jatuh itu karena gravitasi gitu kan. Gravitasi. Nah, gravitasi itu apa gitu kan. Heeh, Setelah itu berapa gravitasi itu. Nah, itu heeh. fisika. Kalau hanya gravitasi itu apa, itu masih belum di fisika. Fisika, Soalnya masih belum ada berapanya. ada berapanya? Soalnya di fisika itu harus ada berapa Ada dan bernya ya, ada bernya iya, ya. Ada ber dan sudah masuk fisika. iya, dan selain juga harus kenapa. Kenapa? Menjawab kenapa dan paling tidak menjawab itu. Oh gitu, Iya, fisika. Oke oke oke. Berarti yang tadi yang sulit yang SMA apa tadi tuh? yang sulit yang SMA apa ya, kebanyakan yang sulit di SMA itu anak-anak itu menghafalkan rumus. Heeh, Jadi mereka tidak memahami materinya, materinya. Nggak fokus ke ke materinya. esensi materinya ya. Iya, yang Jadi dimaksud materinya itu apa gitu. Fokusnya malah menghafal rumus-rumus heeh, rumus. makanya membuat orang tidak suka di fisika ya. Nah, seperti itu. Karena orientasinya hafal hafal dan hafal. Karena orang yang menghafal rumus itu membuat bosan. Iya, emang membuat bosan. Oke, tadi belum sampai menjawab materinya apa? Bukan Materinya esensinya tapi materinya di SMA yang sulit. materi di Sebelum SMA sebelum yang kuliah sulit. sebelum kuliah. Mungkin Iya, jawabannya ada di kuliah tapi di sini jawabannya belum ada jawaban ketika, angel banget nih fisika ya, atau mungkin katrol atau apa gitu ya. Atau mungkin orang lompat ke itu
ke perahu, ke depan, ke belakang dihitung berapa, ngapain ngitung-ngitung apa orang yang meloncat ke perahu kesuwen ini tenggelam nanti. Tenggelam. Apa? Mungkin yang agak susah itu tentang apa ya, seperti Dulu. vektor gitu ya, Vektor. vektor. Soalnya apa, vektor itu butuh ketelitian. Banyak ketelitiannya di vektor itu. Soalnya apa, salah arah saja sudah salah nilainya. Iya, kayak saya ketika dulu mungkin sekolah vektor, bahas apa sih vektor ini? F A plus B apa gitu ya? Saya lupa itu Eee, vektor. Vektor itu misalkan ada orang jalan gitu ya, Heeh, dari sini ke rumah. Nah, itu heeh, maksud vektor itu, arahnya dari sini ke rumah. heeh. Jaraknya berapa? Nah, itu vektor tuh harus ada itu. Jaraknya berapa, kemudian, eee, Apa? arahnya kemana. Arahnya kemana? Iya, ada nilainya dan ada arahnya. Ada arahnya. Nah, itu vektor. Soalnya apa? Itu satu kesatuan. Kalau di ilmu, apa namanya, ilmu pengetahuan, Heeh, kan tidak boleh mhm, arahnya itu hanya tentukan ke utara, ke selatan, ke timur, gitu kan. iya, Kecuali memang soalnya seperti itu. Tapi iya, nanti juga mempengaruhi sudut. sudut, Ada sudutnya, arahnya kemana? Di sudut 60 gitu. Nah, iya, selain mencari nilai, mencari sudut dan mencari arah. mencari arah. Nah, itu soalnya nanti kalau sudah vektor itu paham, Iya, itu bisa ke, apa namanya, bisa ke dinamika gerak heeh, misalkan, kemudian ke mekanika itu, bisa mekanika, ke sana. Itu sangat berpengaruh nanti. sangat berpengaruh. Oke, berarti tapi ketika vektor itu sulit di SMA, tapi ketika kuliah sudah paham berarti ya? Ketika sulit di SMA, ketika kuliah, kita kadang nggak diajari vektor ketika kuliah. Nggak diajar vektor? Iya, sudah pengaplikasian. Pengaplikasian, oke, lebih lebih mendalam lah seperti itu ya? Iya, bisa lebih mendalam, banyaknya ke aplikasi. Oke, Maksudnya, diajari tapi cuma sebatas mengingat SMA aja. oke. Ini Ustaz, ada pertanyaan kedua Ustaz. Sulitkah belajar fisika? Mungkin khusus untuk yang SMA, tips untuk yang SMA, SMK itu, sulit nggak belajar fisika sebenarnya? Nah, Gimana? sebenarnya belajar fisika Heeh, untuk SMA itu, heeh, eee, tidak sulit sebenarnya, iya, kalau mau memahami apa yang dimaksud. heeh, Kalau tidak mau memahami apa yang dimaksud, ya sudah menghafal rumus saja. iya, Nah, itu yang menjadi susah di susah, mempelajari fisika. mhm. Sehingga ketika menghafal rumus, dapat materi selanjutnya rumusnya pasti beda. Dan bisa-bisa hilang ya? Iya bisa, yang rumus yang pertama hilang, kena rumus yang kedua gitu kan. Nah, Iya, sehingga itu menjadi seolah-olah fisika itu susah banget. benar benar. Jadi itu ya berarti ya, memang, mungkin ketika SMA itu memang nggak tahu esensi materinya itu ya, sehingga Iya, cuma menghafal, "Wah, paling rumusnya ini." Karena memang ketika saya dulu belajar fisika itu, saya baru itu baru kelas 3, kelas 1 kelas 2 itu masih membenci fisika. mhm, Ketika kelas 3 saya pengen belajar tenan, doa sungguh-sungguh, ternyata paham. Oh, ternyata maksudnya seperti ini seperti ini seperti ini. Dan sama, saya ulangi lagi ketika di SMP, sorry bukan dari SMP ya, SMP juga sama, kelas 1 kelas 2 tuh sulit banget, ketika mhm, kelas 3 mudah. mmm, Karena sudah belajar-belajar ngitung-ngitung watt-nya listrik itu paham, wah karena ya, ada aplikasi ya. Tapi iya, kalau ngitung-ngitung langsung apa sentrifugal, mhm, apa gitu, parabola, mhm, rumusnya kalau ke atas beda, ke bawah beda. Ini mau nendang bola malah mumet-mumet ngitung-ngitung, nggak nendang-nendang nanti belajar iya, momentum itu ya. heeh, Mau masukkan ke apa, gawang sebelah kanan harus dihitung dulu. Waduh, tendangannya ini kayak robot berarti nanti ini. nah, Oke, oke. kalau kita, eee, melihatnya seperti itu dari rumusnya, Mhm, maka akan pusing kan pusing. melihatnya. Tapi kalau melihatnya itu dari suatu kejadiannya, Heeh, kejadiannya seperti ini gitu. heeh, Nah, baru yang mempengaruhi kejadian ini apa saja. Nah, heeh, baru diuraikan yang mempengaruhi itu. Nah, heeh, dari situ baru mudah mempelajari fisika sehingga heeh. ada kejadian seperti ini kita sudah tahu, oh ini pengaruhnya ini. Ya, Sudah selesai. Karena yang di fisika sebenarnya seperti itu. Kejadian kemudian pengaruhnya apa saja yang heeh. mempengaruhi kejadian itu. Iya, benar benar benar. Nah, misalkan benda jatuh tadi, Heeh, yang berpengaruh apa saja gitu kan? iya, Kan banyak. heeh. Ngapain jatuh bendanya? Mungkin Nah, ya buahnya jatuh karena dari pohon.
Ya kan Ada yang dilempar kan jatuh juga ya? ya dilempar jatuh juga. Nah, itu memang, seperti itu, seperti tadi, Heeh. bola ditendang ditendang, Heeh swing gitu kan ya. heeh, Nah, melenceng atau gimana? melenceng atau gimana. Nah, setelah itu dihitung, kenapa gitu kan, kok Ya, bisa ditendang naik kemudian turun lagi. Nah heeh, kan yang pertanyaan fisika itu, kenapa ditendang naik kok turun lagi? heeh, kenapa nggak Nah terus naik gitu ya? nah ya itu, karena apa, sama sebenarnya dengan benda jatuh, penyebabnya sama-sama gravitasi. Iya gravitasi. Cuma kenapa arahnya berbeda gitu kan, Heeh, karena apa, karena ada sudutnya. ada sudutnya. Nah di situ kan sudah banyak ini, mulai dari vektor itu kan, sudah kompleks, vektor masuk lagi nih Lagi. Oke, sebenarnya. kira-kira Ronaldo atau Messi itu yang terkenal-terkenal itu apakah mempraktikkan vektor atau mungkin gerak parabola ini ya? Nah, Atau pinter fisikanya ya? ya sebenarnya kalau di ilmu pengetahuan itu Heeh, kan harus dilaporkan dengan ada nilainya. ada nilainya. Kalau bukan ilmu pengetahuan itu terserah. Sehingga kalau seperti Ronaldo, Messi Messi, dan lain-lain itu menendang bola itu karena sudah habit ya. heeh, Mereka sudah kebiasaan. habit, kalau saya menendang dengan gini itu Heeh sampai sana. Menendang ini bukan cepat. Kalau saya menendang seperti ini bolanya akan seperti ini. Nah, heeh sebenarnya di fisika itu dipelajari. heeh, Kalau menendang bola di sebelah mana itu akan arah lurus. arah Nendang bola lurus, di mana itu akan naik. akan Nah, naik. dari sudut-sudut itu sebenarnya itu yang dipelajari fisika. Heeh. Nah, kalau yang mereka habit, ya sudah ndak usah Gak ngitung. usah ngitung kalau sepak bola gitu ya? Iya, itu sudah terbiasa kan, Kebiasaan. kecuali sepak bola pemula, baru dikasih tahu, kalau mau nendang lurus seperti ini, harus Heeh, tendang bola bagian ini misalkan. Kalau heeh, mau naik, tendang bola bagian ini gitu. heeh, Nah, seperti itu. kok mulai ya? Iya, tapi tidak perlu dikasih tahu Itu sudutnya 45, sudutnya 60 gitu, enggak nggak ya? perlu. Nanti malah bingung, Malah bingung. ini mau nendang bola apa belajar fisika gitu kan. Oke oke oke, ya, baik. Sangat luar biasa ya di fisika berarti ya, luar biasa ilmunya kalau memang memahami fisika itu kalau bisa lebih dari ke konteksnya, oh, Ke kontennya bukan konteksnya ya? Atau iya, gimana, Ustaz? eee, belajar fisika itu harusnya belajar apa yang dimaksud itu dulu. Heeh Maksudnya apa ini gitu. heeh. Nah, kalau sudah tahu maksudnya baru nanti bagaimana, bagaimananya itu Heeh maksudnya bagaimana, itu terjadi. Sehingga heeh. itu akan timbul pengaruh-pengaruh yang menyebabkan itu terjadi. Oke. Misalkan bola itu tadi disebabkan apa bergerak, ditendang kan, Iya. ditendang dengan tenaga apa, tenaga kuda atau tenaga apa gitu kan. Oke oke Nah, oke. baru nanti bisa ketemu. Berarti ketika saya pelajari itu ketika parabola dihitung ya memang kita otak kita nggak bisa. Tapi kalau yang orang-orang yang semisal teknik, misalnya ke orang ketika perang, itu kan Ya, dia juga ketika membawa rudal atau apa itu juga ada sudut elevasinya, sudut apanya ya, sehingga ketika nembak ke sasaran nggak melenceng ke atasnya tapi ke pusatnya kan gitu ya. nah Nah, seperti ada gerak iya angin, ada apa itu kan. Berarti iya memang fisika ini dibutuhkan pada orang-orang yang seperti ini, bukan kayak seperti sepak bola, orang biliar yang biasa-biasa itu saja. Seperti itukah atau gimana pendapatnya Ustaz Sukron? Nah, sebenarnya fisika itu kan mempelajari suatu kejadian. Saya Ya, ulangi, heeh, mempelajari suatu kejadian. kejadian. Jadi siapa saja itu bisa mengaplikasikan. Heeh, Cuma beberapa orang itu pengaplikasiannya tidak ada yang perlu dihitung, ada yang heeh, perlu tidak perlu dihitung. oke. Kalau itu sangat eh, apa itu memang butuh ketelitian akurat, Heeh akurasinya bagus gitu ya. heeh, Itu memang perlu dihitung. berarti itu, Kalau sepak bola kan akurasinya itu karena kebiasaan kan. kebiasaan. Misalkan melenceng ya sudah, nendang lagi nanti gitu kan. Kalau Ada momentum lagi ya? iya, kalau misalkan seperti tadi, misalkan panahan itu ya, Heeh, itu juga karena akurasinya karena kebiasaan gitu. kebiasaan, Kalau akurasinya bagus ya nyampe sesuai dengan sesuai sasaran. dengan sasaran. Kalau akurasinya belum ya udah anu lagi. Kalau Oke. misalkan rudal, biaya rudal itu berapa Oh gitu kan. iya, Sekali luncur salah sasaran gitu. Mau ngirim ke apa, ke rud musuh, mau ke musuh ternyata ke ke teman. teman sendiri gitu kan. Berapa kerugiannya sudah Resiko gitu. kerugiannya seperti itu ya, Nah, lewat bal-balan atau mungkin sepak bola sudah ditendang, ada momentum bal-balan lagi, murah lah i ya. iya, maksudnya, paling
paling enggak dicemooh gitu kan. Ya. Ya apa gak gol gitu kan. Nah, kalau misalkan perang kena ke teman sendiri Ya gitu. mati nanti ya, Nah, tapi resiko ya. sebenarnya fisika itu bukan untuk ilmu perang ya. Ya, Nanti heeh. dikira, oh fisika ilmu perang gitu. Ya Iya, enggak. Sebenarnya macam-macam lah, masih tergantung macam-macam iya, lah. masih banyak. Penerapan-penerapannya fisika ya. Jadi nggak sekelumit ngitung-ngitung parabola, ngitung-ngitung katrol, berapa katrol yang di saya itu ketika SMA itu sangat meruwetkan itu ya. Jadi esensinya kita F1 sama dengan F2 sama F3 wis saya kayaknya nyerah banget ketika SMA gitu ya. Tapi ternyata Iya, ya memang kalau kita belajar ke esensinya, jadi kita akan mudah seperti itu ya. iya. Mungkin ketika kita melihat katrol katrol nih ya, Katrol bahas katrol. katrol. Katrol itu susah gitu kan ya, Heeh, bagaimana susahnya gitu. heeh, Tapi sebenarnya itu banyak manfaatnya. heeh. Pernah ndak orang hanya satu orang mengangkat mobil, Bisa, ada. iya dengan katrol, krek Heeh. krek krek Ah, krek 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 heeh, gitu kan. heeh. Yang penting telaten dan ini akhirnya mobil itu terangkat padahal hanya satu orang. Satu orang. Nah itu, Hitung-hitungannya kalau satu orang ngangkat mobil nggak mungkin kuat nggak ya, mungkin kuat. tanpa katrol. Iya, tapi dengan ilmu pengetahuan Heeh, bisa jadi itu lebih mudah, lebih mudah, eh, bisa teratasi gitu. teratasi. Kayak eskalator mungkin, apa tuh, bego itu kan juga Bego, sama ya, eskavator. eskavator itu kan juga daripada macul, daripada gancu atau gimana mending Iya, pakai itu sekali keruak berapa meter itu ya. Nah, mhm. seperti itu. Itu banyak ilmu pengetahuannya di sana, maksudnya Heeh, ilmu fisikanya di sana. heeh. Ada tentang hidrolis di sana, Hidrolis juga. untuk gini-gininya. Iya, Itu pakai apa kalau bukan hidrolis gitu kan? oke, nggak mungkin pakai ditarik, Iya, dodot, ditarik disuruh nggak mungkin ya? lah iya, makanya Oke, orangnya hanya satu orang tinggal gini-gini, heeh, itu sudah bisa menggali sebanyak itu gitu kan. sebanyak itu. Oke, pertanyaan terakhir Ustadz, ini, eee, dianggap pesan juga boleh, dianggap hal lain juga boleh. Ini hakikat ilmu fisika itu seperti apa, Ustaz? Hakikatnya, intinya atau, eee, nilainya atau mungkin esensinya itu belajar ilmu fisika itu apa sih, Ustaz? Versi Ustadz Sukron. Ya, belajar ilmu fisika itu sebenarnya pelajaran, eee, yang kita alami sehari-hari. Ya, Baik itu yang bisa kita nalar maupun yang belum bisa kita nalar. oke, Tapi semua itu pasti ada buktinya. ada buktinya. Dan kalau, apa ya, kita bingung ini Heeh, sebenarnya kenapa gitu kan. heeh, Nah kadang itu ada, bukti-bukti tertentu yang itu menyatakan bahwa, oh seperti ini kejadiannya gitu. iya, Misalkan, apa ya, ada puting beliung gitu, iya, kenapa angin itu bisa muter gitu kan. iya. Nah seperti Biasanya itu. kan anginnya cuma obes. Wes gitu kan, kenapa angin itu muter gitu. Heeh, Nah itu pernah suatu ilmuwan membuat simulasi bagaimana terjadinya angin angin puting puting beliung. beliung. Nah seperti itu. Iya, iya. Jadi hakikatnya apa ya, mempelajari fisika itu mempelajari apa yang biasanya kita ketahui Heeh, sehari-hari, tapi itu dilaporkan secara ilmiah seperti secara itu. ilmiah gitu. Berarti nggak ada prediksi masa depan nggak ada ya? Nggak bisa ya? Fisika Prediksi memprediksi kapan kiamat. fisika memprediksi kapan kiamat. Eee, yang bisa itu memprediksi umur ya, Umur ya? bukan umur manusia tapi Heeh, umur batu umur misalkan. batu. Itu ada namanya, Apa ini? eee, agak ke kimia kalau itu Heeh, waktu paruh namanya. waktu paruh. Waktu paruh itu Iya, iya, agak iya, ke kimia itu agak tapi kimia agak kimia, tapi di fisika juga ada. juga ada. Iya, Kapan daun jatuh itu bisa diprediksi ya? kapan daun jatuh, diprediksi dengan apanya ini? Nggak tahu, mungkin dengan fisika umur berapa atau mungkin tanggal berapa, masa pertumbuhan, atau mungkin apa, itu bisa nggak dihitung fisika? Nah, biasanya kalau seperti itu ngitungnya itu dari kejadian-kejadiannya. Kejadian-kejadiannya. Maksudnya misalkan pohon A itu ya, Heeh. ini umurnya berapa? Itu biologi biasanya, bukan fisika itu. Iya, saya sempat dengar itu, eee, salah seorang fisika itu, salah satu dosen dosen fisika itu menyampaikan bahwasanya dia itu bisa memprediksi kematian Memprediksi kematian. kematian. Kematian siapa? Seseorang. Seseorang mungkin ada tanda-tanda seperti apa, dia diambil dari ilmu fisikanya, oh ternyata orang ini bisa bisa mati gitu.
Bisa nggak kalau mungkin dari perspektif Ustadz Sukron? Kalau perspektif saya belum bisa menganalisa untuk saat ini ya. Heeh heeh. Maksudnya bagaimana bisa seorang itu ketemu mati besok gitu ya. Heeh, Nah, saya belum bisa menganalisa seperti itu. gitu. Cuma kalau misalkan, kan ada hari kiamat gitu Iya, ya. heeh. Nah, di fisika itu bisa dianalisa. Dari apa? Dari kejadian tahun dulu gimana, tahun sekarang gimana. Kan pasti Heeh. ada perubahannya. Nah, Iya, perubahannya itu ke arah mana, nanti diperkirakan seperti ini. Kapan? Nah, itu masih perkiraan, masih perkiraan. prediksi juga sih Prediksi sebenarnya. juga ya? Tapi itu karena kejadiannya sudah ada kejadian yang runtut. Jangan nuntut. Nah, Pasti akan terulang kembali? bukan terulang kembali. Misalnya kejadian sekarang seperti ini, Ya. misalnya kejadian, apa ya, Apa? jarak benda, misalkan jarak benda ini ya, Heeh, jarak benda bumi dan matahari misalkan ya, heeh, awalnya jaraknya itu 50.000 kilometer. kilometer misalkan. Mmm. Tapi dari tahun ke tahun semakin berkurang jaraknya. Nah, kan bisa diprediksi itu, Iya, berapa tahun berkurang berapa kilo gitu kan, heeh, sedangkan jarak sekarang berapa kilo kan bisa diprediksi itu. iya benar, Diperkirakan berapa tahun lagi kemungkinan gitu, kemungkinan bumi itu mendekat pada matahari pada seperti itu. matahari. Oke, baik. Itu mungkin dari, ini ya, rangkuman atau mungkin, pemateri dari Ustadz Sukron yang setelah menyampaikan jawaban-jawaban pertanyaan tadi itu. Yang pertama tadi, materi apa yang di fisika yang sulit, yang kedua, sulitnya belajar fisika itu apa saja, setelah itu yang ketiga adalah hakikat ilmu fisika. Baik, mungkin itu, dari penyampaian kami di podcast di SMKIT Ibnu Katsir Official, harapannya bisa membantu, teman-teman semuanya kalangan SMA atau mungkin S1 atau yang lainnya, barangkali video ini bermanfaat untuk, belajar sedikit tentang fisika dari Ustadz Sukron. Mungkin di luar sana Iya, mungkin ada ahli-ahli fisika yang lain, bisa bertanya kepada beliau, tapi hari ini kita hadirkan Ustadz Sukron untuk minimal menjawab keluh kesah ketika belajar fisika itu sangat sulit ketika di SMA, seperti itu. Itu mungkin dari kami, jangan lupa like dan subscribe di channel ini kalau mungkin butuh memang informasi sangat penting atau mungkin bisa membantu anaknya atau saudaranya, tetangganya bisa di-share dan jangan lupa untuk di-subscribe. Itu mungkin dari saya selaku, moderator di acara ini, saya Agus Setia Gunawan dan ini Ustadz Sukron. Jumpa lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi